Baik, silakan semuanya open kamera Kak. Kita silakan kakak-kakak open kamera. Kak Faisal, Bu Darmita, Kak Raminda, silakan dulu Kak untuk foto dokumentasi kita. Oke. Lihat kamera Kak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ekspresi Kak, yang membuduk saya nggak doang ah. Kak Raminda tu nak nampak pucet dia bakal bagi ekspresi. Bisa kooperasi. Ende. 1, 2, Kak Meli Kak Palu pasal nampak kayu banana seketik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar aja, suruh Kak Raminda ada keluar aja. Seperti biasa Kak, silakan kakak yang bisa memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Kak Meli lah, lama tak dengar suara Kak Meli, silakan Kak Meli. Hai, kamu Kak Muda itu loh. Oke, izin kakak-kakak semuanya mengawali kegiatan Zoom kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian, semoga Zoom hari ini mendapat keberkahan dan segala sesuatu diridhoi Allah. Kami kembalikan lagi ke Kak Fasil. Baik, terima kasih banyak Kak Meli yang telah memimpin doa kita pada permulaan Zoom meeting kita pada hari ini. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa hadir dan berkumpul di pertemuan Zoom meeting kita yang ke-17 ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah kakak-kakak semuanya, pertemuan kita kali ini ada 1 jam pembelajaran 45 menit. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti di ujung atau di pertengahan kita Zoom ini masuk ke dalam pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Masuk dulu sebentar. Yang belum masuk ada Kak Teja, Kak apa lagi ya? Kak Teja sendiri ya. Assalamualaikum. Maaf Kak Fasil agak terlambat sikit. Oke, siap Pak Bur. Enggak apa Kak Bur, baru mulai benar Pak Bur. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Pada pertemuan kita kali ini, yakninya RTL, rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru PJOK. Pertemuan ini berdurasi 1 jam pembelajaran 45 menit. Kita akan mengupas
tentang bagaimana cara memasukkan, bagaimana alur yang akan kita hadapi untuk sampai kegiatan ini akan selesai, Kakak. Jadi di awal kemarin 3.1C2 kalau nggak salah itu kita sudah disuruh untuk merancang. Seterusnya kita disuruh untuk membuat sebuah RTL, rencana tindak lanjut yang akan kita laksanakan untuk membuat sebuah aksi nyata yang akan kakak-kakak nantinya menguploadnya di PMM. Jadi untuk setelah membuat RTL ini, kakak harus mendesiminasikan kepada kombel kakak masing-masing atau beberapa orang, rekan-rekan guru, teman sejawat boleh, dan sebagainya. Kita masuk, tunggu sebentar, Kak. Kak Edo. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kami mengupas atau saya mengupas atau kita bersama akan mengupas tentang RTL ini, apakah kakak-kakak sudah tergambar RTL apa yang akan kakak kerjakan di sekolah kakak? Silakan kakak. Kemarin Kak Raminda juga sudah mencoba untuk berdiskusi dengan kami. Jadi RTL-nya itu semacam membuat gerak berirama kalau nggak salah itu, yang akan dijadikan sebuah aksi nyata nantinya. Jadi untuk RTL ini yang akan ditampilkan sebagai slide PowerPoint-nya itu berjumlah minimal 9 slide, Kak. 9 slide, minimalnya ada 9 slide yang akan kakak upload nantinya. Dan nantinya juga ada foto ataupun video dari kakak mendesiminasikan kegiatan ini. Yang wajib dilakukan itu memang aksi nyata ketika ada membuat video yang akan dibuat saat aksi nyata, karena kita menggunakan memaksimalkan atau menyuruh peserta didik kita, nanti ada semacam surat pernyataan yang akan kita lakukan, yang akan kita buat, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah saja nantinya, Kak. Cukup ditandatangani oleh kepala sekolah saja bahwasanya murid atau peserta didik itu bersedia dijadikan videonya untuk diupload ke media sosial, baik itu YouTube, Facebook, TikTok, atau blog dan sebagainya yang berbaur dengan media sosial. Jadi memang kakak, undang-undang ITE ini sangatlah berbahaya kalau kita tidak mencermati dan memahaminya dengan baik. Terkadang ada tuntutan tuntutan dari wali murid atau orang tua, walaupun ini masih tipis ya Kak ya, tidak kemungkinan untuk dipermasalahan nanti setelah kita mengupload video anaknya ke YouTube. Tetapi nanti ini main aman kita Kakak. Terkadang apalagi video itu harus video asli, tanpa musik, tanpa editan. Kalau seandainya ada musik yang mengiringi, itu harus, kalau di permasalahan kita kena itu Kak, karena ada hak cipta dalam penggunaan musik tersebut. Itu mungkin Kak. Baik kakak-kakak, tujuan dari refleksi kita itu hari ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 RTL yang akan kakak-kakak buat. Selanjutnya memahami penugasan RTL ini. Adapun pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian, tujuan, komitmen belajar, dan lain-lain ada sekitar 5 menit. Yang kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas dari RTL, penilaian, dan lini masa.
Yang keempat, dialog atau diskusi tanya jawab pembahasan tentang RTL ini. Yang kelima nanti ada penutup. Baik, kita masuk yang pertama yakninya pendahuluan. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita masuk, berikan level 1 sampai 10 persiapan belajar kakak. Coba gunakan fitur chat sebentar kak. Silakan kakak-kakak untuk level dari persiapan belajar kakak 1 sampai 10. Kak Raminda 6, Kak Edo 7. Hanya 2 orang kak. Kak Budi 6. Kak Bur 5. Kak Faisal 6. Oke, kakak-kakak. Ini terkait dengan Kak Bur. Kak Bur, kenapa 5 nih level persiapan belajarnya, Kak? Silakan Kak Bur. Apakah... Ya, terima kasih Kak Fasil. Kenapa 5 saya buat di kolom chat? Ya, karena saya itu masih bingung tentang RTL dan aksi nyata yang kita lakukan hari ini. Mungkin Kak Fasil. Masih itu Kak Fasil. bingung ya, Kak? Ya, masih bingung ya. Terkait dengan tugas Kak Bur, itu ada 3 titik C2 ya Kak ya. Itu kan ada rancangan. Itu udah selesai ya Kak ya? Udah ya Kak? Kak Bur? Ya. Untuk tugas kemarin 3.C.2 di pada modul tersebut, apakah kan sudah selesai Kak Bur buat tuh? Ya, sekarang betul. kan tinggal untuk RTL. Rencananya pembuatannya kan SEM kemarin ya Kak Bur ya. Apakah sudah tergambar oleh Kak Bur? Apakah udah ada slide PowerPoint minimal 9 set itu Kak? Slide-nya mungkin belum Kak Bismil, tapi sudah tergambar melihat-lihat dari contoh dari YouTube. Mungkin sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Gambaran. Gini Kak Bur, apakah rasanya bisa mendesiminasikan sebelum aksi nyata ini dikerjakan Kak? Insya Allah seandainya teman-teman di sekolah siap, mungkin belum dikoordinasikan sama teman Kak Fasil. Belum dikoordinasikan. Tapi momennya ini cukup menarik. Merayakan peringatan Hari Pahlawan juga nih Kak. Kalau bisa, kalau memang membuat SEM, momennya tepat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan juga gitu. Kita buat sebuah turnamen kan. Turnamen seperti kemarin gawang berjalan gitu. Bisa itu Kak. Oke, lanjut ya Kak ya. Nanti ada diskusi tentang RTL ini. Tujuan dari pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ini. Kakak-kakak, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, bagaimana menurut kakak-kakak gitu? Menurut kakak-kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Apakah bisa ataupun sanggup ataupun ada kendala? Silakan Kak yang mau raise hand Kak. Kak Edo, kalau bisa Kak Edo, siapa yang mau raise hand? Kak Faisal, silakan Kak Faisal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Fasil dan mohon izin kakak-kakak semuanya. Di sini mungkin bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran proyek ini kita kolaborasikan dengan teman sejawat dalam komunitas. Itu menurut saya sangat bagus sekali Kak Bismil. Karena di dalam, contohnya saya berbicara di dalam konteks saya saja, saya menerapkan mengenai pendidikan gerak.
itu lebih ke bersifat permainan tradisional. Jadi planning saya itu saya melibatkan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu seperti guru BSM 1. Kenapa saya pilih guru BSM 1? Karena meliputi mengenai atau tentang permainan tradisional gitu. Terus saya melibatkan guru bahasa Indonesia satu lagi, yaitu guru kelas merangkup juga. Kenapa? Dalam penyampaian itu harus berbicara dengan kata-kata yang terstruktur dan kata-kata yang bagus, yang baik didengar oleh peserta didik kita. Mungkin itu sedikit Kak Bismil, kenapa kita harus Wajib berkolaborasi. Ya, wajib ujungnya berkolaborasi dengan teman sejawat di Kombel kita. Oke, terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa kalau tidak ada orang lain ya Kak ya. Cristiano Ronaldo itu menjadi seperti sekarang tidak terlepas dari rekan-rekannya gitu. Galak Kak Edo Kak Edo, silakan Kak Edo, Kak Edo. Oke, makasih Kak Fasil, izin kakak-kakak semuanya. Sesuai yang pertanyaan ini, bagaimana menurut kita pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi. Tentunya yang namanya berkolaborasi, kita akan bekerja sama, saling berbagi. Yang pastinya segala satu pekerjaan itu jika kita lakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan, akan memudahkan kita, itu udah pasti. Dan bagi kami di sini, saya pribadi di SMP 2, awalnya saya sudah mengirim rancangan di tugas seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan sesuai instruksi Kak Fasil kemarin, saya nanti akan mengerjakan lagi, merubah rancangan hasil kolaborasi kami. Kebetulan di SMP 2 ada 3 orang teman-teman yang mengikuti kegiatan yang sama. Nanti kami insya Allah nanti akan mengganti, mencoba melakukan dalam bentuk SEM Kak Fasil. Hasil kolaborasi nanti kami jalankan bersama bertiga. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa terlaksana juga dengan baik. Cuma nanti pertanyaan sedikit Kak Fasil, disampiri menjawab pertanyaan ini. Ketika berkolaborasi, mendiseminasikan itu kan kami bertiga ini. Apakah ketiga-tiganya ikut menyampaikan atau di dalam videonya yang bertiga itu ada dan terlibat atau gimana itu Kak Fasil? Mohon nanti arahannya untuk tentang diseminasinya. Itu yang pertama. Yang kedua Kak Fasil, ini untuk menjawab pertanyaan teman di sini juga, karena Fasil kita berbeda-beda, mungkin penyampaian juga berbeda, namun tetap di kelompok kita tentu keputusan kita bersama, yaitu mereka teman-teman itu bertanya apakah tugas tagihan kita hari ini memang harus video atau foto, itu pertanyaannya gitu kan, biar kegiatan bisa sama-sama kita lakukan. Saya satu, mudah-mudahan terjawab sudah pertanyaan kami yang bertiga gitu. Itu aja Pak Kak Fasil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendiseminasikan ya Kak ya, apakah bisa satu orang saja untuk menyampaikan saat mendiseminasikan itu? Karena kan 3 pelaksanaannya pun sama aja kan gitu. Kalau menurut kami Kakak, memang tugas ini pribadi Kak gitu. Tugasnya pribadi, walaupun hanya nanti kan bertiga, tambahlah orang yang agak 4 atau 5 orang di dalamnya, nggak harus keseluruhan guru di dalamnya kan gitu. Itu untuk menghemat ya Kak ya, menghemat ataupun tidak menyusahkan gitu. Untuk yang ringan-ringan saja, untuk 4 orang saja udah cukup, 4 sampai 5 orang saja udah cukup di dalamnya gitu. Tapi yang sebaiknya memang keseluruhan di dalam sekolah kita itu mengetahui kita akan merancang kegiatan ini gitu. Itu yang pertama jawabannya Kak Edo. Jadi wajib masing-masingnya untuk mendiseminasikan walaupun kegiatannya itu bersama. Yang kedua, untuk RTL tindak lanjut, apakah harus video? Apakah boleh hanya foto saja gitu? Di dalam kolom chat itu wajib menyelipkan atau menyematkan link YouTube setelah diupload ke YouTube masing-masing. Itu wajib disematkan Kakak. Jadi memang foto, dokumentasi, dan video itu wajib Kak gitu. Tetapi kalau seandainya memang, ini for the record aja ya Kak ya. Kalau seandainya memang aksi nyata itu susah untuk dijadikan video,
Ya dokumentasi aja Kak gitu. Lagian aksi nyata ini kan nggak harus pembuatan SEM dan sebagainya. Modul ajar yang kakak buat untuk terakhir nantinya itu Kak, itu udah bisa juga dijadikan aksi nyata untuk terakhir itu Kak. Gitu. Modul ajar kakak buat untuk backward design itu udah aksi nyata itu Kak. Kan pertanyaannya nanti apa yang didapatkan? Buatlah sebuah modul ajar atau video atau pembelajaran yang didapatkan dari kita awal mulai PKG ini. Backward design yang kita pelajari, yang diupload menjadi modul ajar yang kita rancang sendiri, itu bagian dari aksi nyata kakak kita. Itu kakak-kakak. Kak Ido, gimana Kak Ido? Oke, terima kasih Kak Fasil. Pertanyaan terakhir Pak Fasil. Dan notabene di akhir nanti yang nilai kan Kak Fasil kan? Ya betul. Nah, selesai sudah terjawab pertanyaan saya Kak Fasil. Iya, yang nilai itu saya Kak gitu. Jadi kalau awak model biasa aja Kak tuh, awak saling memahami arti saya. Terkadang waktu awak kecen patang tuh dalam pikiran awak pas saat membuat video yang patang nggak salah. Itu menurut awak kakak-kakak aku video 6 patang aku nyubuat mah kan. Ternyata pada umumnya video baru nambah buat sadolah gitu. Awak itulah nan salut lah cigok peserta kan gitu, cigok kawan-kawan yang di siko, kakak-kakak di siko. Ketika diberi kelonggaran semudah mungkin, ini ndaklah nyium Kak gitu. Itulah nan salut ketika awak buat model kini pasti orang-orang kok bukan bersaing ya Kak ya. Bukan bersaing, bukan seolah-olah kita yang terbaik, bukan begini, bukan gitu. Yang penting pasti nyu dalam hati Kak. Dan nyu loh model ko. Misalnya model Kak nah, sowe model ko aja Kak kan. Dan tidak kemungkinan yang tidak model kode gitu. Masa yang bisa, wak nak bisa sama-sama mendapat pembekalan pembelajaran kan gitu. Gitulah Kak. Yo nak Kak. Lo mengecek nak bisa suruh lo gini. Lo udah bisa kini do sosialisasi PPG harap maklum lo galak-galak manis gini ya dah. Lo lagi tadangan lo kan. Gitu Kak. Jadi waktu kakak-kakak saudaranya salut juga gitu. Jadi ndak do ketua mengecen indak kakak tuh. Apapun kendala kakak-kakak pasti wak ion terus. Ndak do indak ada wak gitu kan. Jadi ternyata ketika kita memberikan memang pembelajaran orang dewasa ini susah kakak gitu kan. Apalagi yang banyak yang lebih tua atau yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman. Bahkan yang ilmunya lebih dari kami pribadi. Ini kesempatan saya sebagai fasil aja kan kakak. Tetapi saya pribadi walaupun sebagai fasil tapi juga ikut mencari ilmu di sini bersama kakak-kakak gitu. Enggak ilmu dari teman-teman SD aja, teman SMK juga, bahkan teman-teman dari TK pun sama-sama kita mendapatkan ilmu gitu di sini Kak gitu. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan aja lagi Kak, nanti kita kupas tuntas tentang RTL ini. Bagaimana melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana perlibatan komunitas belajar? Ini kakak, siapa yang belum menjawab kakak silakan Kak. Kak apa ya? Kak Nila, aktif Kak Nila? Aktif Kak. Sedang ajar Kak Nila. Sedang menyimak Kak, sedang ajar. Apa yang mau dijelaskan Kak? Jawab Kak. Ya, yang itu aja Kak. Kalau bisa open kamera ya Kak. Oh lah, tapi ya. Terekam Kak Maka. Cuma saya Kak ngecek enggak ada dokumentasi Kak. Oh gitu Kak. Ya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Ya silakan Kak Nila. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa terhadap pelibatan komunitas rekan sejawat untuk karena dengan melibatkan rekan sejawat kita bisa mendapatkan beberapa ide gitu Kak. Misalnya kita akan merencanakan suatu pembelajaran dengan melibatkan rekan sejawat.
hal-hal yang mungkin kita belum tidak terpikirkan oleh kita, nanti akan muncul dari teman-teman rekan sejawat lainnya. Oh, bagaimana kalau seperti ini misalnya gitu kan. Pembelajarannya seperti apa gitu. Nanti intinya kalau kita berkolaborasi dengan melibatkan rekan sejawat pasti akan banyak ide yang muncul, maka kegiatan pembelajaran yang akan kita rencanakan itu bisa berjalan dengan maksimal gitu Kak, berjalan dengan baik gitu Kak. Kendala-kendala yang kita hadapi bisa teratasi gitu Kak dengan adanya rekan sejawat ini Kak. Misalnya saja untuk mengambil rekaman kita aja contoh kecilnya ya Kak ya. Dengan Yang pastinya adanya itu rekan Kak ya. sejawat. Nah itu, kalau tidak ada rekan sejawat kita nggak mungkin build video kita sendiri ya Kak ya, susah gitu Kak. Apalagi kalau ada kita akan beralih tempat gitu kan. Kalau kita gunakan apapun, tongsis pun juga susah gitu Kak. Jadi penting sekali kita melibatkan rekan sejawat ini Kak. Terima kasih Kak, mungkin itu aja. Udah siap Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Nila. Oh, tanya Kak Nila, di TK itu kan nggak ada guru mapelnya, guru apanya. Dengan siapa Kakak berkolaborasi biasanya Kak? Berkolaborasi dengan ya guru-guru kelas lainnya gitu. Ada kan ini ada beberapa, ada 5 rombel di sini ya Kak ya. Terus ada satu orang guru ekstrakurikuler. Kemudian dengan 5 orang, dengan 6 orang guru, dengan itu kami biasanya Kak berkolaborasi gitu Kak, bekerjasama. Jadi susahnya gini juga Kak, ketika kita akan melaksanakan tugas ini Kak ya, kita butuh rekan sejawat gitu. Jadi untuk melaksanakannya itu kita satu lokal itu hanya 1 orang gitu Kak ya. Jadi untuk mengajak teman lain mereka juga punya tanggung jawab di kelas lain gitu Kak. Jadi sulitnya di situ. Jadi terpaksalah di sini juga ada om-omnya gitu Kak ya. Ada om yang di TU-nya, ada yang di sopirnya gitu kan. Jadi kami libatkan yang ada semua itu Kak untuk membantu gitu Kak. Oh, kenapa kok nggak dilibatkan aja yang kelas yang apa tuh Kak? Jadi kan bisa berkolaborasi 2 kelas itu. Ya. Kan bisa berkolaborasi juga Kakak dengan 2 kelas. Oh, kalau berkolaborasi maksudnya kalau untuk di kombelnya untuk diskusi aja bisa Kak, semuanya ikut malahan karena tidak ada anak kan Kak ya, dilaksanakan sepulang anak gitu untuk diskusi untuk Diseminasi. iya. Ya. Tapi kalau untuk kegiatannya apa? Tidak bisa ya? Nah kalau diajak kan bisa juga, jadi bisa kolaborasi dengan 2 kelas Kakak kan? Bisa. Berarti sekarang untuk kelas Uranus saja yang Kakak tampilkan nih. Oh maksudnya gitu, maksudnya jadi kendala kan ketika kita ditemani oleh rekan sejawat, tetapi kan ditinggalkan anaknya nanti kan gitu. Iya. Nah kalau menurut saya Kak, mending diajak aja berdua 2 kelas kan, lebih banyak anaknya, lebih mantap lagi kan. Iya. Dia rencananya kemarin apa Kak? Kebugaran apa? Ya kebugaran ya Kak ya. Itu ide dari Kak Fasil kan. Sebenarnya saya juga bingung gitu Kak. Kemarin tuh kan yang yang udah sebenarnya yang mau RTL kita ini kan belum terlaksana gitu ya Kak ya. Kita belum ada melakukan diskusi dengan rekan sejawat, sementara kita harus membuat RTL-nya. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu, yang sudah saya buat sedikit tugas itu, yang memperingati Hari Pahlawan itu adalah proyek P5 gitu Kak. Jadi itu kokurikuler gitu. Jadi setelah dipikir-pikir Kak, tidak mungkin rasanya itu yang diapakan karena tidak ada kaitannya dengan PJOK gitu Kak. Jadi setelah saya baca kemarin itu, saya akan berubah pikiran gitu Kak. Saya akan coba langsung untuk melakukan diseminasi gitu kan ya, membuat RTL-nya kegiatan yang berkaitan dengan dengan olah PJOK gitu Kak. Rencananya akan diapakan kegiatannya geraknya gitu, gerakan binatang gitu kan Kak ya. Anak-anak itu bergerak. Jadi mereka itu akan memakai kostum gitu, kostum gitu supaya menarik gitu kan.
Tapi nggak tahu juga entah sempat waktunya entah tidak gitu Kak untuk menyiapkan semua itu Kak. Tapi dalam minggu ini, minggu sekarang nih Kak. Berarti nggak sempat. Apalagi sekarang dalam minggu ini juga ada kegiatan apa ini Kak, sekolah penggerak sampai hari Sabtu. Jadi nggak ada di sekolah, itu bingung juga jadinya Kak. Kakak full day enggak? Hari Sabtu ada kegiatan di SMP 5 Kak. Enggak, di SMP 5 ada kegiatan pengimbasan sekolah penggerak gitu Kak. Jadi susah juga mencari waktu. Berarti hari Minggu ini ya terakhir ya Kak ya? Bukan hari Minggu, diusahakan sebelum tanggal 16 ya Kak. Oh. Kan itu. Sekarang 12, 13. Ya, apa solusinya tuh Kak? Gimana tuh Kak? Apa Kak? Gimana tuh Kak? Ada solusinya Kak? Solusinya yang penting buat itu aja Kak. Oh gitu. Boleh yang sudah ada aja gitu Kak. Solusinya dikerjakan Kak, jangan dipikirkan. Iya. Untuk desiminasinya juga Kak. Iya Kak. Kalau bisa dalam minggu ini, kalau bisa didesiminasikan, atau nanti kan bisa siang Kakak coba tuh. Slide-nya udah ada kan? Slide RTL Kakak kemarin udah ada kan? Iya, slide yang ada aja Kak. Yang itu aja, tugas Kakak itu aja kan berupa slide PowerPoint tuh lihat Canva. Itu aja kan slide itu. Cuma itu aja yang tampilkan, bacakan aja semuanya kepada mereka rekan kan. Tempain fokus gak cek selesai maka. Jadi desiminasi ini kita videokan Kak? Videokan lah Kak. Nanti selipkan di komentar. Yang penting Mbak Kecil Patang, ada daftar hadir. Ada notulen rapat, notulennya. Notulen untuk pertanyaan saya yang bertanya. Atau Kak, set itu sudah laku jawabannya kita selesai itu Kak. Oke deh Kak. Oke, siap. Siap Kak. Yakin, kalau yakin saya kakak aku bisa sadalahnya. Orang PJOK, Kak Nila walaupun orang TK lah tak bawa orang PJOK, saya rasa tu. Iya, insya Allah. Orang sampai waktu itu. Itu lamanya bakawan itu PJOK. Kak Edo tadi, lai Kak Fasil yang menilai ya kan? Penilaiannya tuh kan bukan di hasil aja kan Kak Fasil, Iya. Lasan siang kini lah. Ya lah, oke Kak, terima kasih Kak ya. Oke, baik Kak Nila. Kita plus lah Kakak buat Kak Nila terlebih dahulu. Plus buat Kak Nila. Terima kasih Kak Nila. Baik. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan betul? Apakah pemahaman saya terhadap berdampak pada pembelajaran? Sudah digani nih. Tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK berpusat pada peserta didik. Keterampilan yang menggerakkan rekan sejawat. Ini rasanya udah oke nih. Paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Setidaknya membuat video kemarin itu sudah berubah kita. Tetapi walaupun tidak berubah keseluruhan, keterampilan pedagogiknya sudah bertambah lah dari yang sebelumnya gitu. Kalau menggerakkan teman sejawat ini baru lakukan di kombel kita masing-masing. Penyampaian RTL. Penyampaian RTL kita mulai itu dari pengantar tugas. Tugas yang kakak-kakak kirim, ini ada semuanya terkelompokkan ke dalam hal yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK program atau kegiatan ini adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak itu memang diminta untuk menyusun sebuah RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah kakak. Sebelum merancang kegiatan, kakak-kakak itu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak
rekan-rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan ini, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah kakak masing-masing. Adapun rencana tindak lanjut yang akan kakak kembangkan bersama rekan sejawat itu, di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci. Ingat ya kak, ini adalah sesuatu kompetensi kunci yang diharapkan muncul bagi peserta semuanya, bagi kakak-kakak semuanya peserta PKG PJOK ini. Adapun penilaian dari tugas ini meliputi yang pertama, RTL yang kakak buat itu ada ditayangkan, ada dibuat tujuan program tersebut dibuat. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program tersebut. Yang ketiga, keterlibatan komunitas, dan yang keempat, rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang sudah berjalan. Bahan yang kedua, notulen atau catatan diskusi. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang relevan. Ya kan kak, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita bahas dan dibicarakan sebelum-sebelumnya. Dan termasuk yang tadi. Apakah kata Kak Edo, video wajib? Wajib nih kak. Di nomor 3 poinnya dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Notulen atau catatan diskusi itu ada juga difotokan itu kak. Oh, pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menanggapi, siapa yang memberi saran. Ini kalau sebaiknya kakak set semuanya di komunitas belajar kakak itu kakak. Siapa yang mau bertanya, siapa yang ingin menjawab, atau siapa semuanya yang memberikan saran atau kritikan itu kakak set semuanya. Jadi hasil diskusinya udah nampak, catatan diskusinya udah nampak sebelum kakak melaksanakannya gitu. Biar nanti pas diskusinya tidak menonton. Peserta itu tidak hanya sekedar mendengar saja, tetapi juga ikut aktif dalam diskusi, dalam diseminasi RTL yang kakak buat. Yang KB, rencana seputar ini kakak-kakak ada yang bertanya kakak? Seputar ini ada yang bertanya kak? Kalau tidak kita lanjut aja. Rencana tindak lanjut RTL, rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu bahasa dari Sukan Ratnakar. Anansiala kelah wah, tidak ada tahu ada kak. Modal penugasan mandirinya RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini, bentuk rencana tindak lanjutnya ada bahan tayang program berbasis proyek melalui komunitas belajarnya. Maksimalnya 9 slide ya kak ya. Komponennya yang ada di dalam tuh kakak ada menyampaikan judul program atau kegiatan. Yang kedua ada latar belakangnya. Yang ketiga tujuan program. Ini judul dan program beda ya kak ya, tujuan program. Yang keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, ada kemungkinan tantangan. Keterangannya, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Dengar ya kak ya, akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Berarti apapun yang kakak-kakak buat, apapun yang kakak kerjakan tergantung dengan fasilitator kakak masing-masing. Yang kedua,
kakak-kakak itu diminta untuk mempresentasikan RTL disebut di sekolah untuk mendiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan sejawatnya. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolahnya, video atau fotonya, dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah setelah kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah kakak masing-masing. Selanjutnya, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Oh, gini kakak-kakak. Apakah kakak-kakak semuanya siapa yang sudah memiliki RTL kakak? Coba bisa kasih jempol yang sudah memiliki RTL kak? Kak Rahminda. Hanya Kak Rahminda sendiri kak yang sudah memiliki RTL-nya? Kak Ad udah kemarin ya Kak Ad? Dah. Oke. Kak Meli belum, Kak Bur belum, Kak Leni, Kak Nila, Kak Faisal ya. Kak Faisal. Ya Kak Bismil. Kak Faisal Alahdo Kak, RTL-nya itu Kak? Belum, lagi progres nih Kak Bismil, lagi progres. Sedang dirancang ya Kak ya? Iya Kak. Ya. Oh, oke. Baik, Kak Nila, Kak Rahminda, apakah Kak Rahminda itu sedang menggunakan laptop dalam Zoom ini? Tidak Kak, pakai HP aja. Masalah di laptop nggak keluar suara kakak. Harus pakai ya, boleh Kak ya. Oke kakak, kita lihat contoh RTL dulu ya Kak ya. Contoh RTL-nya. Oke Kak, silakan kakak lihat dan cek di grup. Atau kita tampilkan aja di sini ya Kak ya. Kak Teja lah masuk ke dalam grup. Teja alun lah. Hah? Alah, nak lupa lah kelas kan. Dia tak tahu baca dah. Alah, apinya lah macam di grup tadi mah. Lah tahunya dari gini di Zoom mah. Oh, di awal tadi itu mah. Tapi tak masuk, tak terekam dah. Oke Kak Nila ada pertanyaan Kak, silakan. Izin Kak, ya ini yang sebenarnya jadi apa Kak? Jadi apa nama tuh dari saya pemikiran gitu Kak ya? Atau salah miskonsepsi saya gitu Kak. Saya pikir RTL ini gitu Kak ya, RTL ini adalah kegiatan diseminasi kita di Kombel dalam merancang kegiatan berbasis proyek ini gitu Kak. Itu yang jadi RTL, itu pikiran saya gitu Kak. Jadi video kita diseminasi itu bagaimana kita melakukan diseminasi dengan merancang kegiatan berbasis proyek ini pada kegiatan diseminasi. Itu pikiran saya Kak, RTL-nya Kak. Dari kegiatan PJOK ini gitu Kak. Selesai kan dah? Nah, itulah miskonsepsinya. Miss ya Kak ya. Itu yang pikiran saya gitu. Setelah merancang kita buat RTL. RTL-nya itu baru didiseminasikan. Jadi RTL yang didiseminasikan itu baru dijadikan aksi nyata Kak gitu. Jadi apa nama RTL yang dibuat video tuh? Iya kan gitu ya. Oh. Kita kan merancang gitu kan, merancang sendiri gitu ya Kak. Merancang itu bukannya di situ kan merancangnya itu kan kita merancang itu kalau saya baca kan merancang pembelajaran berbasis proyek pada komunitas. Berarti kita merancang dengan komunitas kita gitu Kak. Nah, jadi gimana ya? Bingung nih. Coba Kak. Ada pemahaman lain Kak Faisal? Silakan Kak Faisal. Coba
mungkin sedikit apa aja Kak Bismil menambahkan di sini mungkin Kak Bismil. Mungkin saya hampir sepemikiran juga dengan Kak Nila, Kak Bismil, karena di slide sebelum ini Kak Bismil itu tuh yang 9 slide tuh harus terdapat di dalam RTL gitu. Jadi yang RTL itulah yang akan kita diseminasikan di kombel kita. Setelah kita diseminasikan, baru kita lakukan aksi nyata gitu. Jadi RTL ini akan kita diseminasikan nih Kak Bismil ke kombel kita gitu. Iya, RTL yang sih kalau menurut pemahaman sama juga sih dengan Kanila tadi. Ini punya kita share punya Kak Raminda aja ya nih ya Kak ya. Itu yang di-share punya Kak Raminda. Nah, nih latar belakang ada tujuan programnya. Ini lengkap nih Kak. Capaian langkah hasil sesuai dengan rubrik yang diminta ini Kak. Judul program, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah, capaiannya semuanya, struktur program, pernyataan tentang kapasitas, tantangan, dan rencana atau solusi. Coba Kakak lihat perbandingannya Kak. Nah, itu Kak A juga ada tuh. Ikut rancangan nanti kirim kawan. Jangan terlalu masyarakat kurikuler, soal proses didik, judul program silat muda mengisahkan tujuan program capaian. Nah, ya nih Kak. Kak A juga ini bisa nih. Nah, yang ini yang akan diapakan Kak? Yang akan dideseminasikan? Kak Nila? Kak Nila? Ya Kak, ya Kak. Yang dideseminasikan seperti yang dibuat Kak Aat dengan Kak Raminda ini Kak. Paham ya Kak? Kakak-kakak ada yang rancu lagi dengan tugasnya enggak? Enggak ada ya Kak ya? Kalau ada yang mau bertanya Kak silakan Kak. Oke. Baik. Oh, berarti kakak Bismil, berarti kita rancang dulu. Berarti kita merancang itu sendiri ya kak ya? Rancang itu yang sebelumnya merancang, itu kak. Ya. Ada merancang. Sekarang kan RTL-nya kak. Iya. Poin-poin dari rancangan dengan RTL itu kan berbeda. Jadi yang akan dideseminasikan itu yang dibuat seperti Kak A dan Kak Raminda ini kak. Nah, itu bagian dari slide kan. Tugas itu aja yang tampilkan di kombel kakak masing-masing. Paham kak? Sementara dipahami dulu kak. Nanti ya, kalau ragu tanya lagi. Iya, tanya lagi kak. Oke. Rasanya oke. Tetapi berharap kepada Kak Raminda itu dalam minggu ini udah diseminasikan kak. Daripada keluar kakak nanti gitu. Nggak pakai saya tugas ini lewat kirimlah kakak anak salah nak. Kak, rencana yang dulu aja masalahnya kak, yang mau didiseminasikan kak nggak ada waktu nggak terkejar kak. Masalahnya kak, kalau mau diseminasikan sekarang, guru-guru juga tidak lengkap di TK sekarang kak. Dan kondisi kakak juga nggak sehat kan gitu. Nah iya. Nah, kan kalau hari Kamis ya. Nah ya itu jadinya sudah dibahas kemarin terhadap Kak Raminda karena ada kemarin membuat mendeseminasikan guru penggerak kak ya.
Itu Ya kan ada 15 menit, paslah ada slide-nya tuh Kak. kan for the record saya kerja kakak kan itu pengecualian Kak Raminda boleh Oh, Kak. kalau izin Nah. izin Kak Fasil. Nah, ya. Kalau bisa sama dengan Raminda yang diseminasi guru penggerak aja nggak apa-apa, boleh itu aja saya kirim. Kirim jangan Kak. Kalau bisa Ini gitu. lah. Link videonya yang penting sama Kak saya Kak. Ini Link tapi tapi beda- besok beda. ada acara SMP 5 Iya. kan nih. Iya, Ini, sama itu yang aja Sabtu itu itu masalahnya. aja nih video nggak bisa nih. Bisa saja, tapi kan nggak ada kaitannya dengan PJOK kan? Nggak masalah ya. Yang si penggerak kemarin nggak lalu deh nih. gitu saya lah Kak. Pandai-pandai Kak saya lah kita. Nggak pandai ngecek Kak dari sembarang Kak lah itu. Pokoknya aduh. Ya RTL itu tidak sesuai dengan yang ini jadinya gitu. Yang Kak, ya. desiminasikan RTL-nya tetap yang sebenarnya. Slide-nya tetap yang Nah, sebenarnya. itu Kak. desiminasikan nggak masalah dong Kak. Yang Oh gitu. video Kak tadi itu pandai-pandai Kak saya lah itu. Pandai-pandai. Kak, Iya. Kak Bismil, Bisa, yang Kak. diseminasi Bisa, Kak. memang tidak seperti RTL Kak Bismil, cuman kalau aksi nyatanya berdasarkan RTL gitu Kak. Enggak apa Kak. Tapi Nggak apa. perannya bukan saya di situ Kak gitu. Yang penting Hari Sabtu Kak rencananya. video Kak kirim Kak ya Kak. Oke Kak. Nah, ada video Kak kirim tapi RTL yang Kak kirim yang di Apanya, dalam Kak tugas Bismil, itu emang TK? betul-betul RTL. Video yang Kak buat itu memang betul-betul video sesuai dengan RTL kecuali desiminasi. Oke Kak? Oke. Terima kasih sip. Aman Kak. Kak. Sip. Iya Kak, aman Kak. Oke. Oke. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Judul programnya uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul. Kakak-kakak dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang dapat untuk dikembangkan dalam proyek ini. Latar belakangnya pastikan dalam belakang penjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Tujuannya, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK berpihak pada peserta didik, capai langkah-langkah yang diharapkan, nyatakan dan menentukan capaian yang diharapkan dengan indikator pencapaian. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama. Ya, pokoknya peserta didik semuanya nih Kak, kaitannya dengan suara pilihan kepemilikan peserta didik. Struktur, kegiatan kurikulum dari sekolah, identifikasi jelas terang anggota komunitas belajar dalam program menggunakan informasi permintaan nasihat di modul. Contoh nama Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJK berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas usaha, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Yuni berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan persiapan penugasan presentasi peserta didik berupa galeri reward, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik tersebut. Pernyataan jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan, fokus pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset-based thinking. Pernyataan jelaskan kapasitas dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini, fokus bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi akan dilakukan dari siapa saja kakak-kakak mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar, dan sekolah bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi evaluasi. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi. Misalnya contoh, mau pembuatan SEM, cuacanya tidak mendukung seperti sekarang, nyombe dan labek itu tantangan yang akan dihadapi itu Kak. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan. Ternyata setelah membuat speaker udah oke, semuanya udah oke, lampu mati, itulah tantangan tu Kak. Tidak saya nama berbunyi speakernya lah. Itu bagian-bagian tantangan yang akan dibuat Kak. Untuk mengembangkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat secara mencari solusi atas pandangan tersebut. Aspek penilaiannya tujuan, kelengkapan, keterlibatan, rencana evaluasi TKR. Nah, ini alurnya penyusunan RTL. Ini kakak sampai sini dulu. Yang kedua, menyusun dan mengunggah di LMS RTL. Ini alurnya Kak. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ini seharusnya udah dari hari Sabtu kemarin ini Kak. Tapi kita karena molor dan keputusan kita secara bersama, makanya tidak sampai 6 hari lagi ini Kak. Tetapi
nggak masalah kalau bagi saya kakak. Yang penting kakak ada membuat semuanya. Lalu penilaian RTL setelah unggah RTL ini dari fasilitator, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL tersebut. Ini alurnya kak. Diskusi dan tanya jawab, rasanya kita sebelum masuk ke nomor 4 tadi ini kita udah diskusi dan tanya jawab kak. Tadi pembahasannya. Jadi menurut kami ini kalau ada rasanya kurang paham atau masih ragu, masih rancu dengan RTL yang akan kakak-kakak buat, diseminasi yang akan kakak-kakak buat, silakan bertanya sekarang kak. Silakan bertanya kalau ada. Silakan kak. Atau kita lihat di mana letak di LMS-nya kak. Ini udah selesai nih kak. Ada kakak? Pas, lah waktu itu lah. Dah lah payah betul lupa. Hah? Dah lah payah betul. Dah kalau le nak do nama tu kau satu tu lah. Dah cukup dah sampai 45 minit kak. Ya, kita selesaikan sambil berjalan. Jadi gitu saya nak kak. Kalau diskusi tanya jawab kau, kalau ada tanya saling membantu saya sama satu sama lain yang ada di grup. Kalau tidak langsung tanya saya kau. Iya, awak kali dah kayak sembarang jambatan mah. Sembarang jambatan. Oke kak, jadi beko kak usahawan jangan salah mengupload di LMS. Untuk link-linknya kalau ada tulisan link videonya, beko sematkan saya di komentar. Absen jangan lupa, dokumentasi untuk foto, tanya jawab dan lupa, notulen jangan lupa. Itu saja kak. Oke kakak-kakak, open kamera kak. Kak Bismil. Yap. Kak Bismil, surat pernyataan tuh ada di LMS ya kak? Ada surat pernyataan. Itu bukannya untuk aksi nyata kak? Aksi nyata RTL tuh kak? Ada Kak Bismil tadi menanya kan surat pernyataan misalnya musik tadi kan. Saya musik orang lain, nah ada naknya surat pernyataan. Itu di aksi nyata kalau nak salah cek dulu deh kak. Ada Iya, tuh. ya, Kak. Harus ya musik, masalahnya musik yang hak musik yang lain kan? Kita kan, ya. Di LMS ada tuh mak. Atau Beko kirim lah. Contoh surat nyata kalau bersedia minta persetujuan dari kepala sekolah kan gitu. Kalau peserta didik tuh guys. Tapi Eko kan diupload ke YouTube kak gitu. Undang-undang NTE kok gak barek itu kan. Kau jangan nyekecian waktu ibu dan sebagainya kok. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada pertanyaan, sesi kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3 sudah selesai, memahami penugasan sudah selesai. Penutup. Siapa mau membaca? Kak Edo angkat tangan tadi tuh kak. Kak Edo angkat tangan. Kak Fasil. Kak Edo silakan Kak Edo. Kak Edo. Maaf sebelumnya Kak Fasil mungkin terlewati tadi. Yang di tangan di kepala sekolah itu tadi Kak Fasil. Aksi nyata kalau nak salah kak. Beko usai kok. Ada kirim pertama ya. Contohnya, ini santai kak. Ada kirim nih kak. Tidak ada kirim ke Kak Nila tanah. Kak Raminda. Enggak kak. 9 slide. Santai kak. Kau nak salah ada di apa tu? Tu santai kak. Beko takwik kanai lah kak kan. Izin Kak Fasil. Ya Kak Fasil. Ya maaf ya kak. Ya kak. Iya, Iko kebetulan kan Kak Nila kan tugas yang 31C2 itu kan udah ya. Jadi di situ yang belum yang mana tadi tuh? Yang di 31C2 tuh kebetulan dibaca gitu kan ya Kak, bagian kuatkan pemahamannya itu kan ada tugas itu. Jadi di situ kan buatlah katanya kan tugas kita itu kan buatlah rancangan pembelajaran berbasis proyek yang terkait dengan PJOK bersama dengan KBS Bapak dan Ibu. Lalu unggahlah rancangan tersebut di LMS. Itu ya Kak ya? Iya. Itu rancangan ya Kak ya?
Iya, rancangan tuh katanya tuh buat bersama dengan KBS-nya, komunitas belajarnya gitu Kak. Nah, itu yang menjadi rancu tadi gitu Kak. Jadi kemudian unggah gitu ya Kak ya rancangannya tuh. Berarti itu yang menjadi apa kita tuh Kak, kegiatan yang akan kita laksanakan gitu Kak. Oh tidak RTL Kak, RTL yang RTL, akan jadi Kak. aksi nyata itu RTL Kak. RTL Kak. Oh, kok yang di RTL kok. RTL. Jadi yang 31C2 tuh kan Kakak membuat konsep, merancang baru Kak. Iya, merancang kan Jadi bersama dengan itu kan, bersama dengan Nah, KBS-nya dari gitu hasil kan. rancangan tuh Kakak bikin RTL yang untuk aksi nyatanya. RTL tuh yang udah fixnya Kak. Jadi RTL Kakak udah fix, Kakak gitu. bikin Kakak diseminasikan, baru Kakak bikin aksi nyatanya gitu. Oh gitu. Oke. Ya walaupun udah diberi kemudahan sama Fasil, tapi tetap juga ingin apa Kak? Ingin maksimal juga kan? Maksudnya ingin tahu gitu Kak, gimana? Ini Kak. Nanti kan ini di bagian guru bukti TK karya nggak nih biasa Kak. Kak. Di bagian bukti karya yang saya sampaikan tadi, ini ada sebuah formulir persetujuan perlibatan anak ini Kak. Kalau seandainya, ini kan tidak ada ini, nanti saya kirim lah yang punya saya aja, yang saya kirim nanti. Formulir persetujuan perlibatan anak. Ini saat pembuatan bukti karya nih Kak. Jika seandainya nanti Kakak membuat bukti karya Kakak ini semacam video, seperti Sam tadi itu maka ini harus pakai ini Kak, formulir nih. Memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif merugikan peserta didik dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan. Ini pas aksi nyata ini Kak. Bukan RTL. Bukti karya. Ya, bukti karya beda lagi ya Kak ya. Ini bukti. Ada satu lagi setelah ini yang terakhir sekali ini Kak. Tapi kalau menurut saya, kalau nggak bisa membuat video, modul ajar aja buat Kak. Oh, gitu. Modul ajar di mana kan, tuh Kak Yusmil? Apa Kak Faisal? Yang di mana tuh modul tuh diterapkan? Bukti karya Kak. Unggah draft bukti karya. Ini kan ada bukti karya nih Kak. Oke. Bisa enggak bukti karya itu rekapan atau ulasan-ulasan selama kita pembelajaran PKG? Bisa enggak? Boleh. Misalnya contoh Kak Faisal, bukti karya Kak tuh, Kak mengecek-ngecek Kak, oh saya sebagai peserta PKG, kecek Kak kan PKG 2024 gelombang kedua misalnya Kak, yang saya dapatkan begini. Kak mengecek-ngecek itu lah bukti karya Kak, Kalau menerapkan dalam bentuk tulisan gitu Kak Bismil? Modul ajar Kak. Seperti apa yang kita dapatkan dalam modul 21 sampai 25 mah. Ada yang SOWAT, ada yang pembelajaran SOWAT kemarin. Ya, jadi kita terapkan dalam bentuk tulisan. Boleh, itu kan bukti karya. Tetapi memang yang melibatkan peserta didik berupa video SEM kok Kak. Video SEM, video atau kan kadungga kok harus menggunakan persetujuan perlibatan anak. Setidaknya secara lisan. Lai setuju anak-anak apa, lai setuju anak-anak ibu Pak masukin video kalian ke YouTube-nya. Ada rekamannya gitu kan. Lai gitu. Kadang kan secara tidak sadar beko ada diskriminasi atau tuntutan dari orang tua lah main aman gitu. Risiko di jalan mana Kak? Memberikan malah senang anak-anak masuk YouTube Kak. Nah sebenarnya kan yo kan tidak tahu kamu kore enggak Kak. Itu tuh aksi nyata Kak gitu. Oke Kak. Wah, cantik. Tutup lah. Matanya di grup saya kok kena hubungi pasti langsung. Dia sebarang jam makan. Oke. Setuju kakak-kakak semuanya dengan Kak Budi? Setuju. 100%. Oke, kita bacakan dulu. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup jauh Papua sana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, plus kita semua dulu kakak. Oke. Baik, kakak-kakak, saya stop dulu. Silakan open kamera. Nanti kalau saling berbagi aja ya kak ya. Saling berbagi. Open kamera kakak, silakan. Untuk absen kita yang terakhir.
Okey, Kak Edo, Kak Nila, Kak Meli, Kak Teja. Kau telah ambil Kak Teja berapa minit kalau tak simpannya kau. Kau si Teja ke mama hilang pula. Lai Edo nya kan? Enggak apa? Lai kuah, kamu cukup kan? Itu ada mikrofon dan speaker dia nah. Budi lah boleh macam tu ya. Exit dulu ke matu. Sejak kalah ini 2 tahun sore gitu ya. Bentalan. Okey Kak. Silakan untuk pen kamera, tinggal Kak Meli sekarang kan. Keluar dengan kolom. Kelada spek. Masih bisa enggak? Leta masuk sado Kak Nila, Kak Raminda jawab lah. Kak Teja bisa enggak screenshot Kak Teja? Tekan Kak Bismil. Windows print screen apa? Windows nak tantu dia Teja itu print screen. Tekannya pakai FF kok bisa nak? Windows print screen. Windows tombol sebelah kanan itu aja, sebelah kanan aja. Ada print screen ada merek ada. PRTSC. PRTSC. Ada print screen. Lihat coba Bang Teja. Tak sobok lah. Uninilah, nak di laptop ini. Inilah jape lah. Jape. Kak Edo. Telawat tolong api lambe-lambe ah. Oke. Pak Budi apa mau dia fotokopi gambarnya kak? Penting alien ya. Lah, 1, 2, 3. Dulu kirim loh. Jangan kirim langsung lah. Dekor lah lah. Cek saya. Okey, cek lagi. Pesan dulu. 1, 2, 3. Alam aja banyak betul lah. Baik, terima kasih Kak Edo. Dia lupa lah matiin rekor. Tunggulah. Tunggu sebentar Kak. Kawan-kawan. Mau urusan nak cek luar. Banyak nak perangai sekolah. Gas. Siapa tu banyak perangai?